Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sumailina dari kelas AK 103 dengan dosen mata kuliah Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom, Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen. Baik, saya izin share screen. Sesuai tugas yang diberikan, saya melakukan observasi manajerial pada sebuah UMKM lokal, yaitu kedai kopi Omar Rasa yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Nanti link YouTube-nya akan saya isi setelah saya eh, memaparkan presentasi ini dan juga setelah saya upload di YouTube supaya teman-teman dan juga Ibu Vika bisa menonton. Oke, kita mulai dari gambaran umum kedai kopi Omar Rasa ya. Kedai kopi Omar Rasa ini adalah usaha kecil atau UMKM yang biasa kita sebut yang berlokasi di Jalan Majapahit, Doplang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kedai ini buka mulai dari pukul setengah 10 pagi sampai jam 9 malam. Tapi berdasarkan penuturan pemilik, jika masih banyak pengunjung, itu bisa sampai jam 1 atau jam 2 dini hari. Dan menu utamanya adalah kopi yang berasal dari, biji kopinya itu berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Saat ini usaha dijalankan dengan 2 orang kerja sekaligus owner. Mereka melayani pembelian dine-in dan juga take-away. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, saya menemukan beberapa keputusan manajerial harian dari pemilik, yaitu yang pertama, pemilik menentukan stok bahan baku, nah, yaitu sekitar 4 kilogram kopi Robusta dan 1 kilogram kopi Arabica itu untuk sekitar 2 minggu. Nah, dari penuturan mereka, mereka melakukan pembelian ke daerah Temanggung sendiri, mereka yang melakukan, karena tentunya mereka ingin mendapatkan biji kopi yang terbaik, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu konsep penjualannya itu street bar. Jadi pelanggan bisa membeli langsung dari depan kedai, kemudian menikmatinya di sekitaran atau di luar kedai dengan kursi-kursi yang sudah disediakan. Namun di sini jika cuacanya tidak mendukung, sebenarnya pemilik itu sudah mm, memasang paranet. Tapi tentu saja ketika air hujannya itu cukup deras, jadi tentu tidak bisa menahan air hujan tersebut. Tapi mereka melakukan antisipasi dengan cara memindahkan pelanggan itu ke bangunan belakang kedai. Jadi supaya aktivitas penjualan mereka tuh masih tetap berjalan walaupun terjadi hujan. Itu menurut saya keputusan manajerial yang cukup tepat agar operasional ataupun penjualan mereka tetap tetap berjalan lancar seperti itu. Kemudian ketiga, untuk menjaga konsistensi rasa, pemilik juga menggunakan gramasi yang tetap dan juga alat timbangan yang akurat. Ini tentunya mereka lakukan agar cita rasa kopi tidak berubah setiap kali dibuat.
Nah, dalam observasi ini saya juga menemukan dan juga ada beberapa yang saya tanyakan masalah kendala atau masalah yang mereka hadapi, yaitu dari faktor internal, mereka itu masih menggunakan eh, pencatatan secara manual. Tuh. Kemudian, peralatan kopi juga masih terbatas. Dan juga jenis kopi yang belum bervariasi karena mereka menuturkan bahwa memang modalnya itu juga masih terbatas. Kemudian saya juga mendapatkan ada faktor internal yang menjadi kendala, yaitu sosialisasi dari Dinas UMKM setempat yang juga belum maksimal dalam mendukung pengadaan atau penggunaan kopi lokal dari Purworejo. Jadi mereka menuturkan bahwa harga kopi lokal tersebut jauh lebih mahal dibanding kopi luar daerah, yaitu kopi dari Temanggung. Ah, hal ini kan tentu saja membuat perhitungan margin labanya itu jadi lebih kecil, sehingga pemilik sebenarnya itu bukannya tidak mau mendukung pemerintah setempat untuk memajukan kopi lokal, tapi memang usaha kecil yang mereka baru rintis itu jadi tidak begitu menguntungkan secara perhitungan. Nah, dari hasil observasi tersebut mengenai kendalanya, saya juga ada rekomendasi manajemen yang mungkin bisa membantu kedai bisa berkembang. Yaitu yang pertama menggunakan aplikasi POS atau biasa kita sebut point of sale seperti Moka dan Accurate. Jadi itu untuk mempermudah pencatatan penjualan dan stok. Juga untuk menghitung atau menganalisa cost dan juga margin usaha eh, secara lebih mudah. Karena kan memang itu menggunakan aplikasi digital. Kemudian yang kedua itu menambah variasi jenis kopi. Misalkan kita sebut kopi dampit itu dari Malang atau kopi jenis lainnya. Kemudian yang tiga juga ada penambahan mungkin menu pendamping ya seperti snack ataupun rice bowl karena eh, mungkin pelanggan yang mungkin lagi lapar itu jadi tidak usah membeli atau membawa makanan dari tempat lain. Jadi sudah langsung beli di situ aja gitu. Kemudian yang keempat itu membuat SOP atau standar operating procedure untuk pembuatan dan juga penyajian kopi sehingga kualitas kopi yang disajikan itu tetap konsisten rasanya. Seperti itu. Demikian pemaparan observasi manajerial pada UMKM Kedai Kopi Omah Rasa. Semoga hasil observasi ini bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah usaha kecil itu membuat keputusan harian, kemudian menghadapi kendala dan juga memiliki potensi tentu saja untuk berkembang jadi lebih besar. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik kedai Oma Rasa yang telah mengizinkan observasi dan juga wawancara sedikit. Dan juga terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Vika, dan juga teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan dan juga saran. Tentunya hal ini eh, untuk saya dapat berkembang lebih baik ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, banyak banget. Memang banyak sekali. Oke, Mas, ini kan eh, konsepnya kan street coffee Kopi, ya, betul. betul. Nah, kalau misalkan cuacanya lagi mendung kayak gitu atau mau hujan, terus gimana Mas?
biasanya kita antisipasi dengan membuat selambu, tapi itu baru terrealisasi belakangan ini. Jadi sebelumnya kalau misalkan turun hujan apalagi deras, kita fungsikan bangunan di samping, di belakang. Di belakang. Jadi di belakang duduk-duduknya. Oh, jadi ada yang di belakang Iya. juga ya. Oke. Terus untuk kopinya sendiri kan ini masnya ada nyetok atau memang khusus buatnya itu waktu ada yang beli aja? Itu ada stoknya juga, tapi hanya beberapa. Kalau Robusta biasanya kita terbanyak itu sampai 4 kilo kopi. Kalau Arabica kita baru stok itu 1 kilo, 1 kilo aja. Itu sudah termasuk untuk menu yang dibikin menu seduh, menu jadi, dan kopi tubruk. Dan kita juga kebetulan sediain konsentrat espresso. Jadi kita jual konsentrat itu ke teman-teman UKM lainnya yang jualan kopi keliling. Oh gitu. Ya. Harganya berapa mas? Terjangkau nggak? Kalau Robusta itu berapa per liter? Konsentratnya itu per liter 55.000 itu kalau 1 botol. Kalau misalnya beli 3 botol itu per botolnya jadi 52.000 aja. Itu 1 liter. 1 liter segini. Tapi habis. Oke, oh segitu. Kita juga pakainya konsentrat, kita nyetok konsentrat kalau mau buat. Kalau Kopi yang- kopi ini kita ini yang Robusta. Ini Arabica. Oh tadi itu, iya tadi sempat. Kalau untuk biar rasanya itu nggak berubah, itu gimana cara mempertahankan rasanya gitu biar nggak berubah? Yang pertama untuk ingredient ya, untuk bahan-bahan seperti gula, kemudian susu dan lain-lain itu kita gunakan gramasi atau takaran. Jadi Oh. timbangan itu udah number one lah. Oh, Ini nyawa gitu. utama. Kalau untuk kopi itu kita bikin kalibrasi. Walaupun mungkin alatnya belum seproper di kafe, tapi kita usahakan semaksimal mungkin. Karena dari level roasting, kemudian nanti juga ada green size, ada waktu untuk namanya ekstraksi di mesin, itu wajib dipertahankan. Kalau berubah rasanya bisa berubah. Oke, terima kasih ya Oke. Mbak Mas. Mudah-mudahan ini kedai kopinya itu makin rame. Amin, amin. Nanti saya bantu juga di Google review ya. Iya, boleh, boleh. Terima kasih.